Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Hammurabi adalah raja ke-6 dari dinasti Amori yang memerintah kerajaan Babilonia dari sekitar tahun 1792 sebelum Masehi hingga 1750 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Mesopotamia karena keberhasilannya dalam menyatukan kota-kota di wilayah tersebut dan menciptakan salah satu sistem hukum tertulis tertua di dunia, Kode Hammurabi. Hammurabi lahir di Babylon dalam keluarga bangsawan Amorit, sebuah suku Semitik yang sebelumnya menguasai wilayah Mesopotamia. Ketika ia naik takhta sekitar tahun 1792 sebelum Masehi, Babylon masih merupakan kerajaan kecil di antara banyak kerajaan kota lain di Mesopotamia seperti Larsa, Mari, Asur, dan Eshnunna. Pada awal pemerintahannya, Hammurabi berfokus pada pembangunan infrastruktur dan memperkuat pemerintahannya di Babylon. Ia memerintahkan pembangunan kuil, kanal, serta tembok pertahanan untuk melindungi rakyatnya dari serangan musuh. Seiring waktu, Hammurabi mulai memperluas kekuasaannya melalui strategi diplomasi dan perang. Ia berhasil menaklukkan kota-kota tetangganya dan menyatukan sebagian besar Mesopotamia di bawah pemerintahannya. Dengan mengalahkan kerajaan besar seperti Larsa, Mari, dan Eshnunna, Hammurabi mengubah Babilonia menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Salah satu pencapaian paling terkenal Hammurabi adalah Kode Hammurabi, sebuah kumpulan hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hukum perdata, pidana, dan perdagangan. Hukum ini terkenal dengan prinsip mata ganti mata atau lex talionis yang menekankan keadilan berdasarkan hukuman setimpal. Setelah memerintah selama lebih dari 40 tahun, Hammurabi meninggal sekitar tahun 1750 sebelum Masehi. Kerajaannya diwarisi oleh putranya, Samsu-iluna, tetapi setelah kematiannya, Babilonia mulai melemah akibat serangan dari bangsa Kasid dan suku-suku lainnya. Hammurabi dikenang sebagai raja yang membawa Babylon ke puncak kejayaannya dan sebagai pencipta salah satu sistem hukum tertulis tertua dalam sejarah. Hammurabi lahir sekitar tahun 1810 sebelum Masehi dalam keluarga kerajaan dinasti Amori di Babilonia. Ayahnya Sin-muballit adalah raja Babilonia sebelum dirinya. Pada masa pemerintahan Sin-muballit, Babilonia masih merupakan kerajaan kecil dibandingkan dengan kota-kota besar di Mesopotamia seperti Larsa, Mari, dan Eshnunna. Dinasti Amori berasal dari suku nomaden Semitik Barat yang bermigrasi ke Mesopotamia sekitar abad ke-21 sebelum Masehi. Mereka berhasil mendirikan berbagai kerajaan di wilayah tersebut, termasuk Babilonia. Sin-muballit memerintah dengan bijaksana, tetapi menghadapi tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang lebih kuat. Sebagai putra mahkota, Hammurabi mendapatkan pendidikan yang ketat dalam bidang pemerintahan, hukum, agama, dan strategi militer. Mesopotamia pada saat itu memiliki tradisi panjang dalam mencatat peristiwa dan aturan dalam bentuk tulisan paku, sehingga Hammurabi kemungkinan besar belajar membaca dan menulis serta memahami hukum-hukum yang berlaku di wilayahnya. Sekitar tahun 1792 sebelum Masehi, Sin-muballit turun takhta, kemungkinan karena usia tua atau sakit, dan Hammurabi naik takhta sebagai Raja Babilonia. Saat ia mulai berkuasa, Babilonia belum menjadi kekuatan besar dan masih berada di bawah bayang-bayang kerajaan-kerajaan lain seperti Larsa dan Elam. Pada awal pemerintahannya, Hammurabi mengambil pendekatan diplomasi dan penguatan internal kerajaan. Ia fokus pada pembangunan kanal, kuil, dan tembok pertahanan, serta menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga sebelum akhirnya melakukan ekspansi militer yang menjadikannya penguasa terbesar di Mesopotamia. Perjalanan Hammurabi dari putra mahkota hingga menjadi raja besar adalah hasil dari pendidikan yang matang, strategi politik yang cermat, dan kepemimpinan yang visioner. Hammurabi dikenal sebagai raja yang cerdas dalam strategi perang dan diplomasi. Selama masa pemerintahannya 1792 sampai 1750 sebelum Masehi, ia berhasil mengubah Babilonia dari kerajaan kecil menjadi kekuatan utama di Mesopotamia. Kebijakan peperangannya tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi, pengkhianatan strategis, dan manajemen sumber daya yang baik.
Pada awal pemerintahannya, Hammurabi lebih banyak menggunakan diplomasi daripada peperangan. Ia menjalin persekutuan dengan beberapa kerajaan tetangga, termasuk dengan Raja Zimrilim dari Mari dan penguasa Larsa. Dengan cara ini, ia menghindari perang yang tidak perlu sambil memperkuat posisi Babilonia. Selain itu, ia memastikan stabilitas internal dengan membangun infrastruktur seperti kanal dan tembok pertahanan untuk memperkuat ekonominya sebelum memulai ekspansi militer. Ketika situasi sudah menguntungkannya, Hammurabi mulai menerapkan kebijakan perang agresif untuk memperluas wilayahnya. Beberapa kampanye militer penting yang ia lakukan meliputi 1. Mengalahkan Eshnunna sekitar 1765 sebelum Masehi. Eshnunna adalah kerajaan kuat di sebelah timur Babilonia. Hammurabi menggunakan taktik politik untuk mengisolasi kerajaan ini sebelum menyerangnya. Setelah melemah akibat konflik internal, Hammurabi menyerang dan merebut Eshnunna, menjadikannya bagian dari kekaisaran Babilonia. 2. Menaklukkan Larsa sekitar 1763 sebelum Masehi. Larsa adalah saingan utama Babilonia di Mesopotamia Selatan. Setelah membangun aliansi dengan Mari dan Elam, Hammurabi menyerang dan menaklukkan Larsa, menjadikannya bagian dari wilayah Babilonia. Dengan kemenangan ini, Hammurabi menguasai jalur perdagangan utama di Mesopotamia. 3. Menghancurkan Mari sekitar 1761 sebelum Masehi. Pada awalnya Hammurabi bersekutu dengan Mari dan rajanya, Zimrilim. Namun setelah mengalahkan Larsa, ia menganggap Mari sebagai ancaman dan akhirnya menyerang serta menghancurkan kota tersebut, menjadikan Babilonia sebagai kekuatan dominan di Mesopotamia. Keempat, mengalahkan Asyur dan Elam sekitar 1755 sampai 1750 sebelum Masehi. Di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, Hammurabi memperluas kekuasaannya ke utara dengan menaklukkan Asyur dan mengalahkan Elam. Ini memastikan bahwa Babilonia memiliki kendali penuh atas wilayah Mesopotamia. Hammurabi menggunakan berbagai strategi perang yang membuatnya sukses. Menggunakan diplomasi sebelum perang, ia sering menjalin persekutuan sebelum menyerang lawan yang lebih lemah. Memanfaatkan perpecahan internal lawan, ia menunggu hingga kerajaan musuh mengalami konflik internal sebelum menyerang. Menggunakan infrastruktur militer yang kuat, ia membangun jalan dan kanal untuk memudahkan pergerakan pasukannya. Mengisolasi musuh secara ekonomi, ia sering menggunakan blokade perdagangan untuk melemahkan ekonomi lawan sebelum menyerang. Keberhasilan Hammurabi dalam perang menjadikan Babilonia pusat kekuasaan di Mesopotamia. Ia juga menerapkan hukum untuk mengatur wilayahnya yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Namun setelah kematiannya, kerajaannya mulai melemah karena tidak ada penerus yang sekuat dirinya. Kebijakan perang Hammurabi tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga strategi politik yang cerdas, menjadikannya salah satu raja terbesar dalam sejarah Mesopotamia. Pada masa pemerintahan Raja Hammurabi, masyarakat Babilonia berkembang pesat dalam berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, sosial, dan agama. Dengan diterapkannya Kode Hammurabi, kehidupan sosial lebih teratur dan terstruktur, meskipun tetap terdapat perbedaan kelas sosial yang sangat mencolok. Masyarakat Babilonia pada masa Hammurabi terbagi dalam beberapa kelas sosial utama. 1. Awilum, kelas bangsawan. Mereka adalah golongan tertinggi dalam masyarakat, terdiri dari pejabat kerajaan, pemilik tanah, dan pendeta. Memiliki hak istimewa dalam hukum dan seringkali mendapatkan hukuman lebih ringan dibanding kelas lain. Bisa memiliki tanah dan budak serta berpartisipasi dalam pemerintahan. 2. Muskenum, kelas menengah dan rakyat bebas, terdiri dari pedagang, pengrajin, petani kecil, dan pekerja bebas. Tidak memiliki hak istimewa seperti kaum bangsawan, tetapi tetap dilindungi oleh hukum. Bisa memiliki tanah dan properti, tetapi tidak sekuat awilum dalam status sosial. 3. Wardum, budak. Budak berasal dari tawanan perang, orang yang menjual dirinya karena hutang, atau keturunan budak. Tidak memiliki banyak hak, tetapi Kode Hammurabi tetap memberikan perlindungan hukum bagi mereka, seperti larangan atas perlakuan kejam yang berlebihan. Budak bisa mendapatkan kebebasan melalui pembelian atau pernikahan dengan orang bebas. Sistem hukum pada masa Hammurabi sangat ketat dan terkenal dengan prinsip lex talionis, hukum balas dendam, mata ganti mata. Berikut beberapa aturan dalam Kode Hammurabi yang memengaruhi kehidupan sosial. Keadilan berbasis kelas sosial, hukuman berbeda berdasarkan status sosial pelaku dan korban. Misalnya, jika seorang bangsawan menyakiti rakyat biasa, hukumannya lebih ringan dibanding jika rakyat biasa yang melukai bangsawan.
perlindungan terhadap wanita dan anak-anak. Wanita memiliki hak dalam pernikahan dan perceraian, serta mendapatkan kompensasi jika diperlakukan tidak adil oleh suami, namun mereka tetap berada di bawah kendali laki-laki dalam keluarga. Peraturan perdagangan dan ekonomi, hukuman berat diberikan kepada pedagang yang curang atau orang yang tidak memenuhi kontrak kerja. Masyarakat Babilonia di bawah Hammurabi memiliki ekonomi yang berbasis pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan. Sebagian besar penduduk adalah petani yang mengolah lahan di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris. Hammurabi membangun banyak kanal irigasi untuk meningkatkan hasil panen. Tanaman utama seperti gandum, jelai, kurma, dan biji-bijian lain. Babilonia menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Mesopotamia dengan wilayah lain seperti Elam, Anatolia, dan Levan. Barang dagangan meliputi kain, logam, kayu, dan batu berharga. Pedagang sering menggunakan sistem barter, tetapi perak juga digunakan sebagai alat tukar. Pengrajin membuat tekstil, gerabah, perhiasan, dan senjata. Banyak pengrajin bekerja dalam bengkel milik negara atau kuil. Masyarakat Babilonia sangat religius dan agama berperan penting dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah banyak dewa, politeisme, dengan dewa utama Marduk yang menjadi pelindung Babylon. Kuil-kuil besar, zigurat, dibangun sebagai pusat ibadah dan aktivitas sosial. Para pendeta memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan masyarakat. Masyarakat Babilonia di bawah Hammurabi hidup dalam sistem yang sangat terstruktur. Ada perbedaan kelas sosial yang jelas, tetapi hukum memberikan perlindungan bagi semua orang, termasuk budak. Ekonomi berkembang pesat dengan pertanian dan perdagangan yang maju, sementara agama tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Meski sistem hukumnya keras, stabilitas dan kemakmuran Babilonia meningkat selama pemerintahan Hammurabi. Raja Hammurabi memiliki hubungan yang kompleks dengan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia dan sekitarnya. Ia menggunakan kombinasi diplomasi, aliansi, dan perang untuk memperkuat serta memperluas kekuasaannya. Pada awal pemerintahannya, ia membangun hubungan damai dengan beberapa kerajaan tetangga, tetapi seiring waktu, ia mulai menaklukkan banyak dari mereka untuk menjadikan Babilonia sebagai kekuatan utama di Mesopotamia. 1. Hubungan dengan Kerajaan Mari. Pada awalnya Hammurabi menjalin aliansi dengan Zimrilim, Raja Mari untuk melawan kekuatan lain seperti Larsa dan Eshnunna. Mari adalah kerajaan besar yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang signifikan. Setelah Hammurabi berhasil mengalahkan Larsa dan Eshnunna, ia berbalik melawan Mari dan menaklukkan kota tersebut sekitar tahun 1761 sebelum Masehi. Setelah penaklukan, kota Mari sebagian besar dihancurkan, tetapi beberapa catatan administratif tetap dipertahankan, memberikan wawasan tentang strategi politik Hammurabi. 2. Hubungan dengan Kerajaan Larsa. Larsa adalah pesaing utama Babilonia di Mesopotamia Selatan. Hammurabi awalnya membiarkan Larsa berdiri karena ia masih memperkuat internal kerajaannya. Pada tahun 1763 sebelum Masehi dengan bantuan sekutu, Hammurabi mengalahkan Rim-Sin-I, Raja Larsa, dan mencaplok wilayahnya ke dalam Kekaisaran Babilonia. Dengan jatuhnya Larsa, Hammurabi menguasai jalur perdagangan penting dan memperkuat posisinya sebagai penguasa utama di Mesopotamia. 3. Hubungan dengan Eshnunna. Eshnunna adalah salah satu kerajaan kuat di Mesopotamia Timur, sekarang Iran Barat. Kerajaan ini sering bersaing dengan Babilonia dalam penguasaan jalur perdagangan dan sumber daya. Hammurabi menaklukkan Eshnunna sekitar tahun 1765 sebelum Masehi setelah melihat adanya kelemahan internal dalam kerajaan tersebut. Setelah penaklukan, Hammurabi mengintegrasikan sistem hukum dan pemerintahannya ke dalam wilayah Eshnunna. 4. Hubungan dengan Elam. Elam yang terletak di sebelah timur Mesopotamia, sekarang Iran, sering menjadi ancaman bagi Babilonia. Elam pernah membantu Hammurabi dalam perangnya melawan Larsa, tetapi kemudian menjadi ancaman bagi Babilonia. Setelah menyatukan Mesopotamia, Hammurabi berperang melawan Elam dan berhasil mengusir mereka dari wilayahnya. 5. Hubungan dengan Asyur. Asyur adalah kerajaan di Mesopotamia Utara yang berkembang pesat. Pada awalnya, Hammurabi menjaga hubungan netral dengan Asyur. Namun, setelah memperkuat kekuasaannya di selatan, ia menaklukkan Asyur sekitar tahun 1755 sebelum Masehi dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Babilonia. 6. Hubungan dengan bangsa Hitit dan wilayah Anatolia. Hitit adalah bangsa yang mulai berkembang di Anatolia, Turki modern, pada masa Hammurabi.
Tidak ada bukti bahwa Hammurabi terlibat langsung dalam konflik dengan Hitit, tetapi setelah kematiannya, bangsa Hitit mulai menyerang Mesopotamia dan akhirnya mengalahkan Babilonia di bawah pemerintahan penerusnya. Hammurabi awalnya menggunakan diplomasi untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain, tetapi setelah memperkuat kekuasaannya, ia mulai menaklukkan mereka satu per satu. Dengan strategi ini, ia berhasil menyatukan sebagian besar Mesopotamia di bawah kekuasaan Babilonia. Namun setelah kematiannya, banyak wilayah yang ia taklukkan mulai memberontak dan Babilonia akhirnya jatuh ke tangan bangsa Kasit dan Hitit. Raja Hammurabi meninggalkan warisan yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban Mesopotamia. Peninggalannya mencakup hukum, arsitektur, sistem pemerintahan, dan pengaruh budaya yang bertahan lama. Berikut beberapa jejak peninggalan Hammurabi yang masih dikenang hingga saat ini. Kode Hammurabi adalah salah satu sistem hukum tertulis tertua di dunia dan merupakan peninggalan paling terkenal dari Raja Hammurabi. Ditulis dalam bahasa Akkadia menggunakan aksara paku pada sebuah prasasti batu besar dari diorit hitam. Terdiri dari 282 hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, properti, keluarga, dan keadilan. Dikenal dengan prinsip lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Meskipun hukuman berbeda tergantung pada status sosial seseorang. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1901 di Susa, Iran oleh arkeolog Prancis dan kini disimpan di Museum Louvre, Paris. Hammurabi memperluas dan membangun Babilonia menjadi pusat peradaban terbesar di Mesopotamia. Ia memperkuat tembok kota untuk pertahanan, membangun banyak kuil dan zigurat untuk pemujaan dewa, terutama Marduk, dewa utama Babylon. Sistem kanal dan irigasi dikembangkan untuk meningkatkan pertanian dan kesejahteraan rakyat. Babylon terus berkembang setelah Hammurabi dan akhirnya dikenal dengan Menara Babel dan Taman Gantung Babilonia, meskipun ini dibangun jauh setelah zamannya. Hammurabi membangun sistem kanal dan bendungan untuk meningkatkan pertanian di Mesopotamia. Ia memerintahkan pembangunan dan perbaikan kanal untuk mencegah banjir serta mengairi ladang pertanian. Dengan irigasi yang baik, produksi pangan meningkat dan ekonomi berkembang pesat. Sistem ini menjadi model bagi peradaban-peradaban setelahnya. Hammurabi mengembangkan sistem administrasi yang efisien untuk mengelola wilayah kekuasaannya. Ia membagi kerajaan menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Setiap provinsi memiliki pajak dan aturan hukum yang dikontrol oleh pusat. Ia menetapkan peradilan resmi di setiap kota untuk menerapkan kode Hammurabi. Model pemerintahan ini menginspirasi kerajaan-kerajaan selanjutnya di Mesopotamia, termasuk Asyur dan Persia. Pada masa Hammurabi, bahasa Akkadia menjadi bahasa resmi pemerintahan dan diplomasi. Bahasa Akkadia digunakan dalam catatan hukum, administrasi, dan komunikasi antar bangsa. Aksara paku semakin berkembang dan menjadi standar bagi banyak peradaban setelah Babilonia. Banyak teks hukum, ekonomi, dan agama dari masa Hammurabi ditemukan dalam bentuk tablet tanah liat. Peninggalan Raja Hammurabi tidak hanya berupa bangunan fisik, tetapi juga warisan hukum, politik, dan budaya yang mempengaruhi peradaban setelahnya. Kode Hammurabi tetap menjadi bukti awal sistem hukum yang terorganisir, sementara infrastruktur dan sistem pemerintahan yang ia bangun membantu Babilonia berkembang menjadi pusat kekuatan di Mesopotamia. Hingga kini pengaruhnya masih dapat ditemukan dalam prinsip hukum modern, terutama dalam konsep keadilan dan regulasi sosial. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.